Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Arirvan, NIM 230521700020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya yang berjudul Peningkatan Mutu Pendidikan, Relevansi dan Daya Saing, yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Nyayu Khotijah SAG MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Mutu merupakan suatu yang dianggap salah satu bagian penting karena mutu pada dasarnya menunjukkan keunggulan suatu produk jika dibandingkan dengan produk lainnya. Peningkatan mutu merupakan usaha dari setiap lembaga-lembaga penghasil produk barang, tetapi juga produk jasa. Demikian halnya dalam pendidikan, mutu merupakan bagian penting untuk diperhatikan. Dalam suatu pendidikan ada dua hal yang penting, yaitu mengenai kualitas dan kuantitas pendidikan. Banyak lembaga pendidikan yang mengharapkan keberhasilan baik dari segi kualitas maupun dalam segi kuantitas. Dapat dikatakan bahwa kualitas dan kuantitas merupakan dua hal yang menjadi titik acuan untuk merefleksikan keberhasilan dari suatu lembaga pendidikan. Kualitas menjadi tolak ukur yang memiliki hubungan dengan kemampuan atau kecerdasan peserta didik. Selanjutnya yaitu definisi mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan daya saing pendidikan. Yang pertama yaitu mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Yang selanjutnya yaitu relevansi pendidikan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Yang terakhir ada daya saing pendidikan adalah kemampuan suatu sistem pendidikan untuk menghasilkan individu yang memiliki keunggulan kompetitif baik dalam hal keterampilan teknis maupun soft skill seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya yaitu peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang bersifat globalisasi. Mau atau tidak, pendidikan harus maju agar tidak tertinggal dan terlindas oleh zaman. Peningkatan mutu pendidikan juga harus menjadi pertimbangan utama, sebab kalau tidak, masyarakat atau bangsa ini akan tertinggal dalam bidang apapun oleh bangsa lain. Pendidikan yang bermutu itu dapat ditingkatkan apabila sekolah atau pendidikan tersebut memiliki yang pertama dukungan pemerintah, yang kedua kepemimpinan kepala sekolah, yang ketiga kinerja guru yang baik, yang keempat kurikulum yang relevan, yang kelima lulusan yang berkualitas, dan yang terakhir yaitu dukungan orang tua dan masyarakat. Peningkatan relevansi pendidikan itu merujuk pada hubungan antara tujuan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang dapat memberdayakan masyarakat secara optimal dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Dengan relevansi yang tinggi, pendidikan dapat lebih efektif dalam menyiapkan individu untuk menghadapi tantangan dan kesempatan di dunia nyata. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan relevansi pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman. Yang pertama yaitu pelatihan guru. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Yang ketiga adalah pendidikan berbasis kompetensi. Yang keempat ada kolaborasi dengan industri. Yang terakhir yaitu kurikulum yang relevan. Daya saing pendidikan merujuk pada kemampuan suatu sistem pendidikan, baik pada tingkat institusi maupun nasional, untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompeten, yang bersiap saing di pasar kerja global
Daya saing pendidikan mencakup berbagai aspek termasuk kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, keterampilan yang diajarkan, inovasi dalam metode pembelajaran, serta kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung. Nah, dalam peningkatan daya saing pendidikan itu melibatkan berbagai langkah yang strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan efektivitas sistem pendidikan. Upaya tersebut itu yang pertama ada pelatihan guru dan pengembangan profesional, kolaborasi dengan industri, reformasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran, pendorong inovasi dan penelitian, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan kinerja. Dapat disimpulkan bahwasannya rendahnya mutu pendidikan di Indonesia itu harus mendapatkan penyelesaian dengan segera. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan usaha yang serius dan nyata dari semua pihak, mulai dari pemerintah baik pusat maupun daerah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, masyarakat, serta dunia usaha dan industri. Kehadiran manajemen dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tidak lagi terbantahkan. Manajemen merupakan bagian penting dalam kegiatan-kegiatan untuk peningkatan relevansi mutu pendidikan. Atas dasar itu diharapkan seluruh stakeholder dalam dunia pendidikan dapat memahami peranannya, bahkan dapat mengimplementasikannya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.